warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam setiap urusan. Kembali lagi di studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam salah satu program, yaitu Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Kids. Berjumpa lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau akrab disapa sebagai Kak Suci. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai ide pokok. Baik adik-adik, ide pokok atau materi ide pokok termasuk materi yang sangat penting. Kenapa? Karena ide pokok ini selalu muncul dalam soal-soal ujian, baik ujian di sekolah, TKA, maupun UTBK atau SNBT. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh membahas materi ide pokok, alangkah baiknya kita tahu dulu pengertian dari ide pokok. Apa sih yang dinamakan sebagai ide pokok? Jadi, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf, atau ide pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini sering juga disebut sebagai, jadi ide pokok itu memiliki nama lain yang biasanya selalu muncul dalam soal-soal. Yang pertama, ide pokok bisa sebagai gagasan utama. Nama lain dari ide pokok yang selanjutnya yaitu ada pikiran utama, kemudian ada inti utama, atau biasanya dalam ujian muncul ada pokok masalah, masalah utama, dan gagasan pokok. Jadi semua nama lain dari ide pokok ini ketika muncul dalam ujian, berarti yang ditanyakan itu sama, hanya satu, berarti ide pokok atau inti masalah. Nah, ini ada sedikit catatan. Kalimat yang memuat ide pokok disebut kalimat utama, sedangkan kalimat lain berfungsi sebagai kalimat penjelas. Jadi maksudnya, kalimat-kalimat lain dalam ide pokok itu hanya berfungsi sebagai menjelaskan, mendukung, dan memperkuat ide pokok. Nah, kalimat-kalimat lain yang kakak maksud tadi dinamakan sebagai gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Jadi yang ini, kalimat yang memuat ide pokok disebut kalimat utama, sedangkan kalimat lainnya itu berfungsi sebagai kalimat penjelas saja. Nah, kan sederhananya seperti ini saja. Ide pokok menjawab pertanyaan dalam paragraf tersebut, apa sih yang dibahas atau paragraf tersebut membahas tentang apa. Setelah kita mengetahui pengertian dari ide pokok, sekarang kita pindah untuk melihat apa ciri-ciri dari ide pokok. Ciri ide pokok yang pertama, ide pokok bersifat umum. Artinya, ide pokok mencakup seluruh isi paragraf. Jadi, ide pokok mewakili keseluruhan paragraf. Kak, bagaimana kalau misalnya ide pokok yang ditanyakan itu bukan dalam paragraf? Ide pokok kan biasanya yang ditanyakan bisa ide pokok dalam bacaan, kemudian bisa ide pokok dalam paragraf, kemudian juga ada soal lain misalnya yang ditanyakan ide pokok dalam kalimat. Ide pokok dalam kalimat. Kalau misalnya ide pokok dalam bacaan, kan bacaan itu bisa saja terdiri 2 paragraf, ada 3 paragraf, ada 4 paragraf. Masing-masing paragraf itu memiliki ide pokok yang berbeda. Bagaimana kalau misalnya ide pokok yang ditanyakan ide pokok dalam kalimat? Kalau ide yang ditanyakan ide pokok dalam kalimat, berarti adik-adik disuruh atau diminta mencari inti dari kalimat tersebut. Maka cara menjawab soal tersebut, adik-adik harus mengetahui bagaimana cara mencari inti kalimat. Oke, berbeda ya. Nah, sekarang kita cek ciri-ciri ide pokok. Yang pertama tadi kan bersifat umum, artinya ide pokok mencakup seluruh isi paragraf. Ciri yang kedua, dapat dijelaskan lagi.
Artinya biasanya diikuti rincian, contoh, data, atau penjelasan. Jadi kalimat yang memuat ide pokok itu kan yang dinamakan sebagai kalimat utama, sedangkan kalimat lain itu dinamakan sebagai kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, di dalam gagasan pendukung atau dalam kalimat penjelas ini biasanya diikuti ada rincian, kemudian ada contoh, data, atau penjelasan dari kalimat utama tadi yang berisi ide pokok. Kemudian ciri yang ketiga, jika dihapus, paragraf akan kehilangan inti. Artinya, tanpa ide pokok, paragraf terasa tidak jelas arah pembahasannya. Jadi kalau misalnya dalam paragraf tidak memiliki ide pokok, maka kita tidak akan tahu apa sih inti dari masalah yang dibahas dalam paragraf atau bacaan tersebut. Ciri selanjutnya, ciri keempat, ide pokok dapat berdiri sendiri. Jika kalimat lain dihapus, kalimat utama yang memuat ide pokok tersebut tetap memiliki makna yang jelas dan lengkap. Jadi ini sama yang seperti kakak jelaskan sebelumnya, bahwa ide pokok itu kan tadi bisa berdiri sendiri dan ketika tidak diikuti oleh kalimat lain, kalimat penjelas atau kalimat pendukung, maka kalimat utamanya tetap memiliki inti. Karena kan tadi kalimat utama yang memuat ide pokok kan dinamakan sebagai kalimat utama. Jadi itu tadi ciri-ciri dari ide pokok. Ada bersifat umum, dapat dijelaskan lagi, jika dihapus paragraf kehilangan inti, dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kita mau cek letak ide pokok. Oke. Nah, pada bagian letak ide pokok, di sini masih banyak adik-adik yang sering keliru. Kenapa? Karena biasanya mereka menganggap bahwa ide pokok itu selalu berada di awal bacaan atau di awal paragraf. Sebenarnya tidak salah, karena kan memang salah satu letak ide pokok itu berada di awal paragraf. Tapi secara umum, letak ide pokok itu ada 3. Ada berada di awal paragraf atau deduktif, kemudian ada di akhir paragraf dinamakan sebagai induktif, kemudian yang terakhir ada di awal dan akhir atau campuran atau variatif. Nah, sekarang kita mau cek apa sih ciri-ciri dari ketiga letak ide pokok tersebut. Kita cek letak ide pokok yang pertama, yaitu ide pokok berada di awal paragraf atau deduktif. Bagaimana cara mengetahui bahwa ide pokoknya berada dalam kalimat pertama atau kalimat utamanya berada dalam kalimat pertama dalam bacaan tersebut? Ini caranya mudah, adik-adik tinggal mengecek kalimat keduanya. Anggaplah ini kalimat pertama, kemudian kalimat kedua. Adik-adik harus memperhatikan dulu kalimat kedua. Kenapa kalimat kedua? Jadi ketika di kalimat kedua terdapat repetisi. Repetisi itu apa? Repetisi artinya pengulangan kata. Jika di kalimat kedua ada kata yang diulang dari kalimat pertama, maka kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Misalnya, ketika di kalimat kedua ini terdapat kata pendidikan. Terus di kalimat pertama tadi ada juga kata pendidikan. Itulah yang dinamakan repetisi atau pengulangan. Bagaimana ketika di kalimat kedua tidak ada pengulangan kata atau repetisi? Berarti kita cek ciri yang kedua. Di kalimat kedua bisa jadi ada rujukan. Rujukan berarti yang merujuk ada kata tunjuk. Yang mana saja? Di kalimat kedua misalnya ada kata ini, itu, tersebut. Ketika ada ketiga kata ini, berarti rujukannya pasti ada dalam kalimat pertama. Nah, Kak, bagaimana kalau repetisi dan rujukan tidak ada dalam kalimat kedua? Kita cek ciri yang terakhir. Bisa jadi di kalimat kedua ada kata ganti orang. Kata ganti orang yang dimaksud itu misalnya ada kata mereka, ada ia, ada katanya. Nah, kalau misalnya salah satu dari ketiga ciri ini ada dalam kalimat kedua atau ketiga dalam ciri ini ada dalam kalimat kedua, berarti bisa dipastikan bahwa letak kalimat utamanya berada di kalimat
pertama. Ingat ya adik-adik, kalimat utama dengan kalimat pertama itu berbeda. Kalau kalimat pertama berarti dia memang terletak di awal bacaan. Sedangkan kalimat utama itu dibagi menjadi 3 tadi. Jadi bisa letaknya di awal, belakang, atau campuran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh dari letak ide pokok ketika berada di awal paragraf. Membaca buku dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis seseorang. Dengan membaca, seseorang memperoleh informasi baru, memahami sudut pandang berbeda, dan melatih kemampuan menganalisis masalah. Nah, sekarang kita cek, karena kebetulan di sini hanya ada 2 kalimat dalam satu paragraf saja. Jadi ini sangat mudah menentukan ide pokoknya. Kalimat kedua, ini kan kalimat pertama. Kalimat kedua di sini, perhatikan kalimat kedua. Kalimat kedua ada kata membaca. Berarti repetisi rujukan atau kata ganti orang. Berarti ini dinamakan sebagai repetisi. Karena dalam kalimat pertama juga ada kata membaca. Ide pokoknya, letak kalimat utamanya di mana? Letak kalimat utamanya pasti berada dalam kalimat pertama. Kak, kenapa? Yang kita cari kalimat utama. Jadi ingat, untuk mencari ide pokok, adik-adik harus tahu dulu di mana letak kalimat utamanya. Kan tadi kita sudah bahas di awal bahwa kalimat yang memuat ide pokok dinamakan sebagai kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya berada dalam kalimat pertama. Oke. Nah, sekarang cara mencari ide pokoknya, adik-adik harus menyederhanakan kalimat utama tersebut. Nah, ide pokoknya yaitu membaca buku meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Oke, sekarang kita pindah ke letak ide pokok yang kedua, yaitu berada di akhir paragraf atau induktif. Untuk letak ide pokok yang ini, adik-adik tinggal memperhatikan kalimat terakhir. Langsung saja cek kalimat terakhir. Jika dalam sebuah paragraf misalnya ada 5 kalimat, adik-adik langsung perhatikan kalimat kelima. Jadi kita cek saja kalimat terakhir. Jika di kalimat terakhir terdapat simpulan. Simpulan itu bentuknya bisa 2, bisa simpulan secara umum, bisa simpulan yang didahului oleh konjungsi. Kalau simpulan umum berarti pernyataan kalimat terakhir itu menyimpulkan keseluruhan paragraf. Kalau misalnya simpulannya ada konjungsi, berarti kita bisa cek yang ini. Lihat ciri-ciri di kalimat paling terakhir paragraf. Jika terdapat simpulan yang ditandai dengan konjungsi atau kata hubung, konjungsi yang dimaksud itu yang mana? Yang menunjukkan simpulan dalam kalimat terakhir. Misalnya dalam kalimat terakhir ada oleh karena itu, atau oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, dan sebagainya. Ketika salah satu konjungsi ini muncul dalam kalimat terakhir, berarti dalam kalimat tersebut berupa pernyataan simpulan. Kita bisa memastikan atau bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita cek contoh kalimat, contoh paragraf. Nah, banyak siswa terlambat mengumpulkan tugas. Sebagian mengaku kesulitan membagi waktu, sedangkan yang lain terlalu sering bermain game. Oleh karena itu, kemampuan manajemen waktu siswa masih rendah. Dalam paragraf ini, dalam teks ini kan ada 3 kalimat ya. Ini kalimat pertama, kemudian ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga. Seperti yang kakak katakan tadi, adik-adik langsung perhatikan saja kalimat terakhir dulu. Kita cek. Di kalimat terakhir ada kata, oleh karena itu, kemampuan manajemen waktu siswa masih rendah. Berarti yang di sini kalimat terakhir berupa simpulan, pernyataan simpulan. Kak, bisa tidak kita cek dulu kalimat keduanya? Siapa tahu misalnya ada kata repetisi. Jadi silakan dicek. Di kalimat kedua, ada tidak repetisi dalam kalimat pertama? Sebagian mengaku kesulitan membagi waktu, sedangkan yang lain terlalu sering bermain game. Tidak ada ya. Kemudian juga di kalimat kedua tidak ada kata ganti dan tidak ada
rujukan. Berarti sudah benar bahwa kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir. Nah, sekarang kita sudah dapat kalimat utamanya, kalimat terakhir. Sekarang kita mau sederhanakan menjadi ide pokok. Jadi, ide pokoknya yaitu kemampuan manajemen waktu siswa masih rendah. Ini sesuai dengan kalimat utama tadi yang berada di akhir paragraf. Sekarang kita cek letak ide pokok yang terakhir, yaitu berada di awal dan akhir campuran. Bagaimana caranya mengecek bahwa kalimat utamanya ini berada di awal dan akhir? Nah, kan tadi kakak sudah jelaskan ciri atau bagaimana cara menentukan jika kalimat utamanya berada di awal dan akhir. Nah, kalau campuran, adik-adik sisa perhatikan ulang. Jadi kedua ciri tersebut ada dalam awal dan belakang atau awal dan akhir. Atau yang kedua, awal sebagai pernyataan umum, akhir sebagai penegasan. Sekarang kita cek dulu contoh paragrafnya. Membaca memiliki banyak manfaat bagi pelajar. Dengan membaca, wawasan menjadi luas dan kemampuan berpikir meningkat. Oleh sebab itu, membaca sangat penting dilakukan setiap hari. Oke, sekarang kita cek. Di sini ada 3 kalimat. Ini kalimat pertama. Kalimat pertama. Oke, kemudian kalimat kedua. Kalimat ketiga. Nah, kita cek dulu kalimat kedua. Kalimat kedua dengan membaca, ada kata membaca. Kemudian di kalimat pertama ada juga kata membaca. Berarti ada repetisi atau pengulangan kata. Nah, di kalimat terakhir juga ada konjungsi yang menyatakan simpulan, yaitu ada konjungsi oleh sebab itu. Karena kedua ciri tersebut ada, yaitu cirinya ada di awal dan ada di akhir, berarti kalimat utamanya berada di awal dan akhir. Kemudian Kak, bagaimana caranya mengambil ide pokok ketika kalimat utamanya ada 2? Adik-adik bisa perhatikan ini. Jadi di kalimat awal itu sebagai pernyataan umum, di akhir itu hanya sebagai penegasan. Kita cek kalimat pertama. Membaca memiliki banyak manfaat bagi pelajar. Kemudian yang terakhir, oleh sebab itu membaca sangat penting dilakukan setiap hari. Jadi sederhananya seperti ini. Mengapa membaca sangat penting dilakukan setiap hari? Ya karena membaca memiliki banyak manfaat. Jadi ide pokoknya, membaca memiliki banyak manfaat bagi pelajar. Oke. Nah, setelah melihat ciri dan letak kalimat utama, adik-adik pasti sudah bisa menentukan atau menjawab soal ketika muncul soal-soal ide pokok dalam ujian. Kalau misalnya adik-adik sudah bisa menjawab soal ide pokok, berarti adik-adik juga bisa mengetahui inti masalah tersebut dan bisa menjawab soal ide pokok dengan mudah dan tepat. Sederhananya, jadi seperti ini. Kalau ide pokok, kalau dalam sebuah paragraf, kita ibaratkan saja seperti ini. Ketika sebuah paragraf diibaratkan sebagai rumah, maka ide pokok adalah fondasinya. Oke. Nah, sekarang kita pindah untuk melihat bentuk soal atau contoh soal ide pokok yang biasanya selalu muncul dalam ujian. Kita disediakan sebuah teks, jadi teksnya ada 3 paragraf ya. Sebelum membaca keseluruhan, kita lihat dulu apa yang diminta dari soal tersebut. Oke, yang ditanyakan, kalimat utama paragraf pertama tersebut terdapat pada. Yang ditanyakan adalah kalimat utama. Beda ya. Jadi adik-adik jangan lagi mengira bahwa kalimat utama itu selalu berada di kalimat pertama. Ini kakak sederhanakan yang saya jelaskan tadi. Cara mencari ide pokok. Ide pokok kan harus
menentukan dulu letak kalimat utamanya. Jadi kakak singkat sebagai IP atau ide pokok, adik-adik harus mencari letak kalimat utama dulu. Kakak singkat jadi kalut. Kalimat utama tadi kan letaknya ada 3, yaitu ingat saja rumusnya ABC. Jadi kalau A berarti awal, belakang, campuran. Jadi ABC ini sebagai awal, belakang, campuran, deduktif, induktif, dan variatif. Yang ditanyakan kalimat utama, berarti kita cek apakah kalimat utamanya berada di awal, belakang, atau campuran. Tadi kan sudah dibahas tentang ciri-cirinya. Kalau kalimat utama berada di awal, kita cek kalimat kedua. Yang ditanyakan paragraf pertama. Nah, sekarang kita cek paragraf pertama. Paragraf pertama. Oke. Kalimat pertama, banjirop merupakan satu di antara fenomena yang kerap melanda Indonesia. Fenomena ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjirop diartikan sebagai banjir yang disebabkan oleh meluapnya air pasang. Rop artinya pasang besar yang menyebabkan luapan air laut. Banjirop juga biasa disebut banjir laut pasang. Dan ditanyakan kalimat utama. Nah, coba adik-adik cek dalam kalimat terakhir dulu. Kalimat terakhir, kalimat kelima, banjirop juga biasa disebut banjir laut pasang. Apakah kalimat terakhir berupa simpulan? Bukan ya, apakah di kalimat terakhir tadi ada konjungsi yang menyatakan simpulan? Tidak ada juga, berarti bisa jadi ini kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Untuk memastikan, kita cek kalimat kedua. Di kalimat kedua, ada kata fenomena ini. Ada kata fenomena, kemudian di kalimat pertama ada juga fenomena. Berarti ada repetisi atau pengulangan. Di kalimat kedua ada juga kata ini, rujukan. Fenomena ini, fenomena yang dimaksud ada dalam kalimat pertama. Oke, berarti bisa dipastikan bahwa kalimat utama dalam paragraf pertama ini berada dalam kalimat pertama. Jadi jawabannya siapa? Jawabannya opsi alfa. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bentuk soal yang kedua. Yang kedua, disediakan lagi, ada teks baru, ada bacaan baru. Terdiri dari 3 paragraf. Kita lihat dulu apa yang ditanyakan dari soalnya. Ide pokok paragraf pertama adalah, jadi yang ditanyakan ide pokok paragraf pertama. Jadi saya jelaskan ulang dulu. Kak, kalau misalnya bagaimana kalau dalam soal yang ditanyakan ide pokok dalam bacaan seperti ini kan ada 3 paragraf. Ada paragraf pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau misalnya ide pokok atau gagasan pokok atau inti yang dibahas dalam bacaan tersebut, kemudian bacaannya ada 3 paragraf, adik-adik harus mencari dulu atau menentukan apa ide pokok dari masing-masing paragraf. Caranya, cari dulu letak kalimat utamanya. Kalimat paragraf pertama, letak kalimat utamanya di mana? Kedua, kalimat utamanya di mana? Ketiga, kalimat utamanya di mana? Setelah itu, setelah mendapatkan kalimat utamanya, baru adik-adik gabung ketiganya. Nanti sederhanakan, pasti akan membentuk sebuah ide pokok. Kalau misalnya soal seperti ini kan ditanyakan hanya ide pokok dalam paragraf. Jadi, kita hanya cek yang ditanyakan paragraf pertama, jadi cek paragraf pertama. Kalau ditanyakan misalnya paragraf 45, berarti cek saja paragraf yang dituju. Nah, ditanyakan tadi paragraf ke-1, oke, atau paragraf pertama. Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang memiliki laut yang sangat luas. Laut Indonesia bukan hanya kaya sumber daya ikan, tetapi juga menyimpan potensi energi dan jalur perdagangan internasional. Oleh sebab itu, laut menjadi salah satu aset strategis bangsa. Nah, kalimat utamanya berada di mana? Apakah kalimat utamanya berada di akhir atau awal? Jadi kita eliminasi opsi nah. Oke,
Kalau opsi error, jalur perdagangan internasional tidak penting. Opsi error ini tidak ada dibahas dalam paragraf pertama. Jadi di luar dari pembahasan paragraf pertama. Pasti bukan error jawabannya. Kalau misalnya opsi delta, kerusakan ekosistem terumbu karang. Tidak ada juga dibahas dalam paragraf pertama. Berarti ini juga kurang tepat. Charlie, upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian laut. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir dalam paragraf pertama tidak ada disampaikan apa upaya pemerintah. Berarti bukan Charlie jawabannya. Tersisa dua opsi antara A dan B. Nah, tadi kan paragraf pertama kita bisa lihat bahwa ide pokoknya berada di mana? Berada di awal dan akhir ya. Kan tadi Indonesia dikenal sebagai negara maritim memiliki laut sangat luas. Ada pengulangan, ada repetisi, kemudian ada repetisi ya, pengulangan kata. Kemudian di kalimat terakhir ada kata oleh sebab itu yang merupakan konjungsi yang menyatakan simpulan. Jadi sekarang kita mau cek yang mana yang paling tepat untuk mewakili ide pokok dalam paragraf pertama. Alfa, masalah pencemaran laut di Indonesia. Bravo, potensi laut Indonesia sebagai aset strategis bangsa. Kalau kita melihat dari letak kalimat utama dalam paragraf pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa ide pokoknya yaitu potensi laut Indonesia sebagai aset strategis bangsa. Ini kan ada disinggung di kalimat terakhir ini. Satu aset strategis bangsa. Oke. Baik. Itu tadi dua soal latihan mengenai ide pokok. Jadi kakak ulang lagi, ketika soalnya muncul tentang ide pokok, jadi triknya adik-adik baca dulu bacaannya atau paragrafnya, kemudian tentukan di mana letak kalimat utama dari paragraf tersebut. Apakah kalimat utamanya berada di akhir, di awal, atau campuran. Setelah itu, cari yang sesuai. Cari dalam kelima opsi yang pernyataannya sesuai dengan pernyataan kalimat utama tadi. Karena kan seperti yang kakak katakan di awal bahwa kalimat lain itu tadi dinamakan sebagai kalimat penjelas, sedangkan kalimat yang memuat ide pokok dinamakan sebagai kalimat utama. Itu tadi pembahasan materi mengenai materi ide pokok. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.